Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampean semuanya sehat neng perantauan. Muga-muga sampean semuanya terhindar dari mara bahaya. Amin. Muga-muga sampean dipermudah urusan nggih, Mbak. Terus doa terbaik, muga-muga sampean iso sukses, bawa duit yang barokah, terus duit iso terkumpul. Terus kemudian sampai cuti atau pulang ke kampung halaman, kui berhasil, Mbak. Dan muga-muga sama dijauhkan dari mara bahaya dan hutang piutang maupun orang-orang jahat sing nawarin sampean sesuatu lah ketika sampean libur, mungkin kayak bisnis, mungkin pengen nipu sampean dan sejenisnya. Muga-muga sampean dihindari perbuatan mereka-mereka sing jahat nih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, Mbak-mbak semuanya sing ayu dewe, hari ini sing bakal kita bahas adalah mengenai kasus teman kita iki masalah patah dong dan dia hampir saja mau kena denda. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kasus teman kita sing karaokean, kemudian dia iki dituntut oleh majikane. Lah kok bisa karaokeannya dituntut oleh anak jagaannya? Karena Mbak Iki jope jaga kungkung. Nah, bagaimana tentang jalan ceritane? Apa yang kita bahas? Silakan Mbak semuanya disimak satu persatu. Oke, kita bakal memulai langsung aja. Pertama, jadi Mbak Iki ceritone ada salah satu teman kita nih, dimana beliau iki jope jaga kungkung. Lek kungkunge kuwi mbok masio dia nggak iso jalan, mbok masio dia ki umure wis tua banget, wis ringkik banget. Tapi masalah syahwat kuwi ki masih normal, Mbak. Ono sampe njuku kungkung sing syahwate masih normal, komeno, Mbak. Nah, ki padha kasus iki. Mbak iki njogo kungkung syahwate masih normal. Nah, kungkung kuwi lek didusi mungkin naik nih burungnya. Dan dia ki suka menggoda si cecenya. Kungkung kuwi kaya sekali kan kawan. Nah, dia ki suka menggoda cecenya dan cecenya aku juga tergoda sama kungkungnya karena opo duit. Gak mungkin kan kalau bukan karena duit. Jadi kungkung menggoda, Mbak Eki melayani. Jadi apa Mbak? Podo bae. Nah, akhirnya Mbak Eki mengikuti opo kemauan kungkung. Salah satunya adalah mohon maaf ki ngemut batangi si kungkung. Dan kemudian ketika Mbak Ekwi ngemut secara otomatis dia iki jaluk kan Mbak, jaluk yang namanya tambahan gaji. Ayo anggap aja aku kan part time nih. Wong neng jobo ketika awakmu golek aku juga bayar. Ketika awakmu menggunakan jasaku untuk ngemut batangmu yuk awakmu kudu bayar. Nah, kane si kungkung kuwi mengeluarkan duit yang banyak untuk membayar Mbak E tadi selain job sebagai bersih-bersih rumah dan jaga si kungkung ini. Nah, mengetahui nih si kungkung kuwi kebanyakan ngambil duit secara otomatis anak kungkung kuwi curiga kemana larinya duit itu. Setiap kali langsung 5.000, 2.000, kemudian setiap hari langsung 10.000, 15.000, 20.000. Nah, akhirnya kuwi mungkin curiga ya Mbak ya. Ya kuwi akhirnya tanya nih sama kungkungnya, kungkungnya ngaku dikasihkan ke Cece. Ya kuwi akhirnya Mbak majikan nggak terima. Padahal Cece niki kan yo sama-sama suka yo awakmu minta jasaku yang plus-plus, yo awakmu kudu bayar. Yo ono penere Mbak. Tapi tetap ae majikan, anak kungkung iki gak seneng, yo akhirnya kasusnya iki sampai kena pengadilan dan Mbak akhirnya di penjara selama 8 bulan. Ini kasus yang pertama yang aku baca Mbak. Oke, ngapa kok kita bahas ini? Nah, iki ono kasus kejadian hampir sama Mbak. Iki ceritanya Mbak Iki kerja di majikan jaga kungkung sama bubuk. Nah, di situ ada 3 BRT. Mereka kuwi tinggale dikasih tahu nggak ya? Nggak usah ya Mbak ya. Intinya di dalam satu rumah kuwi ada 3 BRT. Jaga kungkung, jaga bobo, satunya lagi kuwi fokus
bersih-bersih. Akeh mencen kok Cece. Iya Mbak, soalnya bobone kuwi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi setiap hari harus junjung Mbak, karena neng kursi roda kuwi bobone. Lek kongkonge kuwi masih bisa berjalan walaupun rindik-rindik. Jadi pelan-pelan kuwi masih bisa jalan Mbak. Hei, iki kok menang. Heran aku. Nah, akhir kita seneni Mbak, soalnya apa? Iki kat mambeng kira balik iki dek iki. Yo ngene gendro karo wedokan. Kucingku iki, jenenge Batman, pegel aku. Oke, kita lanjut aja Mbak. Nah, satu PRT di situ kui anu Mbak, seksi banget dandanane. Seksi banget dandanane, terus memang menggoda kongkong, dan kui memang jope jagai kongkong kemana-mana sama kongkong. Nah satunya lagi kui cantik tapi dia iki jaga mbah wedok. Satunya lagi kui rodok ibu-ibu, tugasnya yo masak bersih-bersih neng pasar. Wong sugih iki kan Mbak, wong sugih iki anune kongkong iki. Nah si PRT sing jaga kongkong kui, pokoknya tiga-tiganya wong Indonesia. Nah si PRT yang jaga kongkong kui sering banget menemani kongkong kui ngambil duit, dan kui satu minggu bisa 4 kali 5 kali ngambil duit di bank dalam jumlah yang cukup besar, yaitu 10.000, 15.000, bahkan sampai 2.000. Nah dikasih kemana? Salah satunya dikasih ke Cece, satunya lagi dikasih ke perempuan-perempuan yang menemani saya menemani kongkong iki karaoke. Jadi kongkong iki sering banget karaoke neng mongkok, dan karaoke kui nyewa cewek-cewek dari Cina daratan sana untuk menemani. Nah bagaimana cara menemani? Yo ngusuk-ngusuk batangnya Mbak, ngusuk-ngusuk batangnya, kemudian nanti Cece nunggu di luar. Nanti kalau sudah selesai karaokean, ngusuk-ngusuk kuwi, nah barulah mereka pulang. Dan kuwi sering banget Mbak kongkong itu ngambil duit seperti itu. Akhirnya Mbak wi karena keseringan ngambil duit iki, akhirnya anak iki menanyakan kasus ini ke PRT-nya, ke kongkongnya tadi. Nah si kongkong kui ngomong kalau duitnya kui dibuat Cece-nya tadi. Jadi dia nggak ngomong terus terang kalau dibuat mainan sama cewek-cewek sipit neng gini tempat karaokean. Pertama nih langsung nuduh si Cece-nya, tapi Cece-nya kui ngomong kalau setiap hari, bahkan iki seminggu sampai 5 kali kongkong kui karaokean neng gini mongkok terus gawa duit. Nah selepas dia nggo duit entek dia baru pulang. Mbak Iki ngomong, untung aja Mbak Iki yo pinter apa? Yo pinter rodok nutupi kalau duitnya kongkong kui juga masuk ke dalam diri dia. Intinya dia iki pinter lah Mbak, nggak ngomong terus terang, dan kongkongnya kui juga ngomong iya aku salah. Nah akhirnya kasus iki Mbak, akhirnya jadilah rame, dan akhirnya kongkong kui kartunya sama si anak kui diambil. Setiap pembayaran kemudian kebutuhan Cece kui semuanya dari anaknya. Untung aja anak kongkong kui tahu kalau bapak kui suka banget karaoke dan suka banget ngambil duit untuk mereka-mereka yang bekerja. Untung aja bukan Cece-nya. Lek Cece-nya mungkin Cece-nya bisa diputus kontrak atau di-interminate. Lah terus Cece-nya ngelakuin apa aja sih? Jadi Cece-nya kui selain, mohon maaf ya, selain nganter si kongkong iki karaokean ke mongkok, Cece kui yo gunane lek mandi juga disuruh untuk nusuk-nusuk si otongnya juga. Jadi tidak jauh beda sama si kasus depan tadi. Cuman ya kasus depan tadi mungkin pemberiannya terlalu berlebihan. Akhirnya anak majikan nggak terima, dan kongkong kui mungkin juga langsung menunjuk dia saja, dan si kongkong ini nggak pernah kemana-mana. Beda kalau yang kasus kedua, kui memang suka jalan-jalan dan karaokean di luar sama cewek-cewek sipit.
beda ya Mbak ya. Oke, dengan kasus seperti ini hati-hati, mungkin Mbak-mbak semuanya apabila kerja ning Hongkong ya lek pengen duitnya barokah ya lurus kok, lek pengen cepet ngumpulin duit dang balik yo terserah sampean lah Mbak, wong kuwi urusannya sampean, intinya sampean wes tau lah mana gaji sing barokah, mana gaji sing enggak barokah. Semoga bermanfaat. Nah, ada teman kita ki sing cerita namanya Mbak Dian ya. Mbak Dian iki cerita gini, grup Mbak, di mana beliau iki hampir aja kena denda $1.000 Hongkong atau sekitaran 2 jutaan lek di rupiahkan. Apa pasal kok sampai dia kena denda, mau kena denda? Jadi ceritanya Mbak iki itu hari baru selesai nganter mbuh kungkungi. Ini dia baru selesai ngantar momongannya iki ke rumah sakit. Kemudian dia iki naik MTR Mbak. Nah, ketika naik MTR kuwi dia dicegat Mbak oleh petugas MTR. Mungkin petugas MTR kuwi tahu nih kalau patadong yang dibawa kuwi koyo bukan milik si CC ini loh. Makanya Mbak itu dicegat, atau mungkin ada bunyi tertentu sehingga petugas itu tahu kalau patadong kuwi dipastikan bukan milik si CC ini. Makanya dicegat. Nah, dicegat kuwi Mbak berpikir, oh mungkin aku ditut nih nanti mau dapat subsidi. Biasanya kan di MTR kan banyak sekali ya tututan, bahkan petugas sendiri kuwi juga ngetut patadong kita. Bahkan juga ada pemeriksaan. Tapi pikiran Mbak kuwi mungkin dia dapat subsidi nih, makanya dipanggil oleh petugas itu. Nah, ketika dia itu mendatangi petugas, ternyata petugas itu memperingatkan Mbak Cece, iki Cece kenapa menggunakan kartu itu? Jadi sebelum Cece iki ngomong kalau iki patadong milik bose, petugas sudah tahu Mbak kalau Cece iki menggunakan patadong milik orang lain. Makanya petugas itu langsung ngomong, Cece kenapa menggunakan kartu ini? Terus Mbak Eki ngomong, ini punya majikanku. Ada apa ya? Saya selalu menggunakan patadong ini atas perintah majikanku. Jawab Mbak E dengan jujur. Jadi petugas itu ngomong kalau patadong yang dipakai Mbak E kuwi atas nama majikane menggunakan Hongkong ID milik majikane, alamat milik majikane, nomor telepon milik majikane, bahkan kadangkala kuwi juga dikoneksi sama bank milik majikane. Jadi makanya petugas itu menanyakan langsung karena dia mengetahui nama si pemilik aslinya. Ingatkan kalau dia iki lain kali tidak boleh lagi menggunakan patadong tersebut. Karena itu bukan punyamu. Yang berhak menggunakan kuwi hanya si pemiliknya saja. Kalau kamu sampai menggunakan lagi, maka kami akan mendenda Anda $1.000 Hongkong. Sekarang kamu tidak boleh menggunakan lagi, gunakan kartumu sendiri atau kamu beli kartu. Jadi suruh masuk kembali kemudian keluar menggunakan kartu yang baru bukan milik majikannya. Akhirnya apa? Cece mengeluarkan patadongnya dia sendiri, ditut, kemudian dia pulang. Nah, pulang ke rumah majikan, dia ngomong sama majikan ini, kalau aku sudah diperingatkan oleh petugas MTR nggak boleh memakai patadong ini kembali. Akhirnya majikan mungkin nggak percaya, tapi disuruh menanyakan langsung ke petugas MTR nantinya, iya apa enggak perkataan cicinya ini. Nah, di dalam kasus ini bagaimana sih penjelasannya? Atau mungkin kawan-kawan nggak percaya nih, nggak mungkin patadong dengan model sing baru seperti ini bermasalah. Ada nih mbak-mbak, aku juga punya loh patadong seperti ini, tapi nggak popoi. Aku bahkan nganggeni punya majikanku juga nggak popo. Oke, kita bahas. Oke, yang pertama, kenapa kok sampai Mbak Ekwi ditegur?
oleh petugas dari MTR. Pertama adalah sekali lagi kuwi ada alamat, nomor telepon majikan, nama majikan. Bahkan bisa saja kuwi ono foto majikan. Jadi secara otomatis jika orang lain menggunakan kuwi ketahuan dan tidak diperbolehkan, langgar juga. Itu yang pertama, karena adanya identitas si pemilik aslinya, daftarin biar memakai itu. Tapi ada juga nih majikan yang tidak perlu, nggak mau repot-repot lah daftar dadak memakai Hongkong ID aku, kemudian dadak pakai alamat rumahku, mendingan tuku-tuku biasa aja. Kalau hilang ya udah, karena apa? Wih khusus untuk CC-nya, wih ada. Jadi kalau yang nomor 2 tadi, kamu memakai kemanapun, dimanapun, buat belanjaan pun, wih nggak masalah, karena di situ wih bukan semacam patadong sing ono identitasnya pemilik utama, wih nggak masalah mbak. Nah yang kedua, bisa saja kui patadonge dulu sing dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong ketika pemerintah Hong Kong kui memberikan subsidi berapa bulan sekali, atau mungkin 1 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali. Contoh 3.000, 7.000, bahkan belum pernah ada kan. Nah kemudian sudah diberikan subsidi, dimasukkan ke patadong tersebut. Tujuannya apa? Nanti orang Hong Kong bisa menggunakan patadong tersebut iki untuk belanja di Park Shop atau Welcome. Intinya memang sengaja langsung dimasukkan ke patadong yang sudah terdaftar, dan ini nggak bakal kelindru karena alamat jelas, namanya ini, bagaimana situasi rumahnya, makanya dapat subsidi tadi mbak. Nah ketika sudah dapat subsidi, secara otomatis kui juga menggunakan alamat majikan dengan lengkap, dan kui patadonge kui miliki pemerintah. Jadi itu kenapa tidak boleh orang lain memakai, kui bisa saja terjadi nih mbak. Nah, iki yang terakhir. Yang terakhir ya, bisa saja patadong majikan Anda ini juga didaftarkan sebagai kartu masuk flat majikan. Jadi ada nih kawasan di mana boleh ngetut menggunakan kartu masuk ya. Nah, kartu masuk ini berupa ada yang disediakan dari pihak flat itu, atau bisa menggunakan patadong. Nah patadong nanti sama mereka dimasukkan identitasnya, nah diperbolehkan digunakan untuk masuk suatu wilayah flat tersebut atau blok tersebut. Jadi kui ada mbak. Nah ketika kui sudah didaftarkan dengan nama si pemilik utama, nah ketika kamu memakai kui tidak bisa mbak. Jadi kui dianggap Anda itu maling atau mencuri, walaupun kui dipinjamkan sementara, tapi kadangkala orang sana kui tidak mau percaya sama samen mbak, karena apa? Yo memang rata-rata ada yang ngapusi seperti itu. Konon katanya diberilah, menemukanlah, akhirnya opo tetap aja kena denda. Tapi syukur nih mbak cuma diperingatkan lain kali untuk tidak memakai kartu atau Octopus tersebut. Oke, di dalam kasus ini apa yang diambil sih kak? Perasaan pembahasannya biasa wae. Oke, memang pembahasannya biasa mbak. Jadi dalam kasus mbak Ikwi harus diingat-ingat buat mbak-mbak semuanya nih, khususnya bagi adik sing baru kerja neng Hongkong. Kalau Anda menemukan patadong, tolong sekali-kali jangan Anda gunakan. Sekali-kali jangan Anda buat belanja. Sekarang sudah tidak aja yang namanya rezeki anak soleh kah atau aji, mumpung menemukan, mumpung itu digunakan. Tidak ada nih mbak. Sekarang kui mulai adanya perketatan mengenai barang-barang seperti itu.
Jadi hati-hati ketika Anda menemukan, mending pura-pura nggak lihat atau mending Anda ambil kemudian Anda berikan ke petugas daripada Anda membawanya kemudian menggunakan. Yang paling parah Anda menggunakan, karena opo ketika Anda menggunakan berarti Anda bisa dituntut penjara sama dendo. Jadi ada dua pasal yang menuntut Anda nantinya ya. Semoga bermanfaat channel Undiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.